Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan belajar tentang Wali Songo ya, perannya Wali Songo di Indonesia. Jadi Wali Songo itu berasal dari dua kata, yaitu wali dan songo. Wali dari bahasa Arab yaitu kekasih Allah, dan songo itu dari bahasa Jawa yang artinya sembilan. Jadi arti dari Wali Songo itu adalah sembilan kekasih Allah. Ini berikut adalah nama-nama Wali Songo dan nama lakobnya. Jadi nama lakopnya itu seperti Sunan Gresik, Sunan Ampel, dan lain sebagainya. Nama aslinya seperti Maulana Malik Ibrahim, Raden Rahmatullah, Maulana Makhdum Ibrahim, dan sebagainya. Jadi kita nanti yang hafalkan yang nama wali ya, yang bergaris merah ini ya, yang ada tanda merah ini. Oke. Kalian baca sejenak. Apa perannya? Setelah itu kita lanjut bahas Wali Songo satu persatunya. Pertama yaitu Sunan Gresik atau nama aslinya yaitu Syekh Maulana Malik Ibrahim. Beliau berasal dari Turki. Ada juga yang mengatakan beliau berasal dari Persia. Jadi Syekh Maulana Malik Ibrahim ini adalah seorang ahli tata negara yang menjadi penasehat raja, guru para pangeran, dan juga beliau sangat dermawan terhadap fakir miskin. Menurut Babat ing Gresik, beliau datang bersama kawan-kawan dekatnya dan berlabuh di Gresik pada tahun 1293 atau 1371 Masehi. Beliau adalah keturunan dari Ali Zainal Abidin loh, yang merupakan cicit baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Syekh Maulana Malik Ibrahim bermukim di Gresik untuk menyiarkan ajaran Islam hingga akhir hayatnya. Beliau wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 822 Hijriah, bertepatan dengan 8 April 1419 Masehi. Dan di makamnya bertempat di Desa Gapura, Kota Gresik. Yang kedua, Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Raden Rahmat adalah putra cucu Raja Campa. Ayahnya bernama Ibrahim As-Samarkandi yang menikah dengan putri Raja Campa yang bernama Dewi Chandrawulan. Beliau, Raden Rahmat, ke tanah Jawa langsung ke Majapahit karena bibinya Dewi Dwarawati diperistri oleh Raja Brawijaya dan istri yang paling disukainya. Raden Rahmat berhenti di Tuban dan di tempat itu beliau berkenalan dengan dua tokoh masyarakat, yaitu Ki Wiryo Sarojo dan Ki Bang Kuning, yang kemudian masuk Islam keduanya beserta keluarganya. Dengan masuk Islamnya mereka berdua, usaha Sunan Ampel semakin mudah dalam mendekati masyarakat dan melakukan dakwah Islam, sedikit demi sedikit mengajarkan ketauhidan dan ibadah. Sunan Ampel wafat pada tahun 1406 Masehi. Beliau dimakamkan di kompleks Masjid Ampel di Surabaya. Yang ketiga, Sunan Bonang atau Makhdum Ibrahim. Sunan Bonang adalah putra dari Sunan Ampel. Beliau dikenal sebagai ahli ilmu kalam dan ilmu tauhid. Maulana Makhdum Ibrahim adalah sebutannya. Banyak belajar di Pasai. Kemudian sekembalinya dari Pasai, beliau mendirikan pesantren di daerah Tuban. Santri yang belajar pada pesantren beliau berasal dari penjuru daerah di tanah air. Dalam menjalankan kegiatan dakwahnya, beliau mempunyai keunikan dengan cara mengubah nama-nama dewa dengan nama-nama malaikat sebagaimana yang dikenal dalam Islam. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya persuasif
terhadap penganut ajaran Hindu dan Buddha yang telah lama dipeluk sebelumnya. Sunan Bonang meninggal pada tahun 1525 dan dimakamkan di Tuban, daerah pesisir utara Jawa yang menjadi basis perjuangan dakwahnya. Yang keempat, Sunan Kalijaga atau Raden Syahid. Sunan Kalijaga mempunyai nama kecil yaitu Raden Syahid. Beliau dijuluki Syekh Malaya. Ini nama lainnya ya. Ayahnya bernama Raden Sahur Tumenggung Wilwatikta, keturunan Ranggalawe yang sudah Islam dan menjadi Bupati Tuban. Sedangkan ibunya bernama Dewi Nawangrum. Sunan Kalijaga merupakan salah satu wali yang asli orang Jawa. Sebutan Kalijaga menurut sebagian riwayat berasal dari rangkaian bahasa Arab Qadi Zaka yang artinya pelaksana dan membersihkan. Menurut pendapat masyarakat Jawa, memberikan arti kata Qadi Zaka dengan Kalijaga yang berarti pemimpin atau pelaksana yang menegakkan kesucian atau kebersihan. Sunan Kalijaga meninggal pada pertengahan abad 15 dan makamnya ada di Desa Kadilangu, Kabupaten Demak, Jawa Tengah.